Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, para calon tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat situasi terkini di Masjidil Haram, di pelataran Masjidil Haram di dekat Ka'bah. Banyak orang yang sedang melakukan tawaf, dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat mustajabah yang ada di sekitar Ka'bah di sini. Namun sebelum lanjut, mohon untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-temanlah yang pertama kali mendapatkan update video seputar Mekkah, Madinah, dan juga seputar haji. Syukron. Tempat mustajabah di Masjidil Haram yang pertama adalah Rukun Yamani. Posisinya adalah kalau kita sedang melakukan tawaf, itu sebelum kita menuju Hajar Aswad, kita terlebih dahulu melewati Rukun Yamani. Ya. Yang kedua adalah Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad adalah batu hitam yang menurut beberapa sumber adalah batu yang turun dari surga dan diletakkan di sini. Ya, sehingga menurut beberapa riwayat kenapa warnanya hitam, karena saking banyaknya dosa manusia sehingga warnanya berubah menjadi hitam. Dan suatu saat batu ini akan diangkat kembali ke surga. Lalu yang ketiga adalah Multazam. Nah, ini banyak sekali jemaah yang kadang-kadang salah menyangka Multazam ini dikiranya ini, ya. Ternyata ini adalah pintu Ka'bah, sementara Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ini, itu adalah Multazam. Jadi Multazam ini adalah tempat, kalau diartikan secara bahasa, adalah tempat bergelantungan. Ya. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa dulu Nabi SAW memerintahkan kepada istri Sayyidatina Aisyah, iltazim anti, bergelantungan engkau di sana untuk berdoa artinya. Jadi ketika kita bergelantungan di sini, ya, maka berdoalah di sini. Insya Allah doa-doa yang kita panjatkan di sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya adalah Maqam Ibrahim. Nah, ada juga yang menganggap Maqam Ibrahim ini adalah kuburan Nabi Ibrahim, ya, makam gitu. Padahal Maqam Nabi Ibrahim adalah maksudnya tempat berpijak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah bersama putranya Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi di sini terlihat telapak kaki daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Makam Ibrahim ini merupakan salah satu tempat mustajabah untuk berdoa. Nah, yang kelima adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu artinya batu Nabi Ismail, ya. Ini bentuknya setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran dari Ka'bah, dan ini merupakan bagian dari Ka'bah. Maka ketika kita sedang melakukan tawaf, ini, ya, kita berada atau mengelilingi Ka'bah dan juga Hijr Ismail. Tidak bisa nanti misalnya ketika tawaf kita masuk ke sini, ya, ke dalam Hijr Ismail lalu keluar lagi baru muter lagi, tidak bisa. Ini kita mengelilingi Hijr Ismail dan Ka'bah. Ya. Lalu selanjutnya adalah nah, ini adalah keutamaan mencium Hajar Aswad. Hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, nikmatilah atau peganglah Hajar Aswad ini sebelum diangkat dari bumi. Ia berasal dari surga dan setiap sesuatu yang keluar dari surga akan kembali ke surga sebelum kiamat. Mencium Hajar Aswad pada saat menunaikan haji dan umroh di Baitullah tidak dapat diwakilkan tanpa kita sadari ia menjadi penyedot dosa kita. Alangkah beruntungnya orang yang mampu menyentuh, mengusap, dan memegangnya. Kemudian
multazam. Setiap orang berlomba mencapai multazam karena Rasulullah SAW pernah bersabda, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah terdapat multazam. Tidak seorang pun hamba Allah Subhanahu wa taala yang berdoa di tempat ini kecuali dikabulkan doanya. Nanti kita akan lihat secara live ya, secara langsung bagaimana atau posisi Hajar Aswad, multazam dan lain sebagainya. Nah, berikut amalan-amalan yang dapat kita lakukan di Masjidil Haram pada saat kita melaksanakan ibadah umroh. Pertama, tawaf sunnah. Yang kedua, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Yang ketiga, i'tikaf di Masjidil Haram. Kemudian tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran. Kemudian sholat di Hijr Ismail ya di dalamnya. Kemudian doa di Multazam. Baik, nah ini adalah makom Ibrahim. Ya. Nah, pada saat umroh pandemi ini, kita tidak bisa mendekati makom Ibrahim karena dijaga oleh petugas dan dipagar. Pun begitu dengan Ka'bah ya. Ka'bah ini tidak bisa kita mendekat Ka'bah Hijri Ismail ya, karena posisinya sedang dipagar ya, karena sedang Covid. Nah, yang dimaksud dengan multazam itu di sini. Ini antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah yang ini, disinilah multazam. Maka untuk mencapai ke sini ya biasanya sejak dari sini ini sudah ramai. Jadi tidak mudah untuk mencapai multazam, apalagi Hajar Aswad ya. Nah, ini makam Ibrahim, nah ini Hijr Ismail. Nah, biasanya ketika kita tawaf pertama kali, tawaf umroh, ini kita tidak bisa masuk ke sini. Kenapa? Di video yang lalu saya sudah katakan bahwa ketika kita melaksanakan tawaf umroh pertama, kita masih dalam keadaan ihram. Dan salah satu larangan ihram adalah tidak boleh kita memakai wangi-wangian. Nah, kalau kita menyentuh Ka'bah, menyentuh makam Ibrahim, menyentuh Hijr Ismail, menyentuh Hajar Aswad, ya, menyentuh Multazam, menyentuh Rukun Yaman di sebelah sini, ini semua mengandung wewangian. Nah, maka kalau kita pegang, nanti tangan kita akan wangi. Maka disitulah kita tidak boleh menyentuh tempat-tempat ini gitu ya. Nah, ini sedang live ya. Kira-kira di sana sekitar jam zuhur ya. Di sini jam zuhur karena perbedaan Mekah, Arab Saudi dengan Indonesia sekitar 4 jam. Baik, itu saja barangkali video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa berangkat umroh ke Tanah Suci dan juga haji dalam keadaan sehat walafiat bersama orang-orang yang kita cintai, dan kita berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini cepat berlalu agar kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.